Dua saudari tiba-tiba bereinkarnasi ke sehari sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Sang adik justru memilih untuk melepaskan gelar juara nasional ujian. Sebaliknya langsung memilih uang tunai 7,5 juta dolar dari sistem. Semua ini karena di kehidupan sebelumnya. Keduanya sama-sama mendapatkan sistem sehari sebelum ujian. Sistem memberi dua pilihan. Nilai sempurna 750 poin atau uang tunai 7,5 juta dolar. Adik langsung memilih nilai penuh dan diterima di Universitas New York. Tapi setelah masuk kuliah, dia dituduh curang oleh teman-temannya. Akhirnya hancur secara mental karena tekanan dari banyak pihak. Sementara sang kakak memilih uang 7,5 juta dolar dan memulai bisnis. 5 tahun kemudian dia menjadi CEO perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Namun pada hari perusahaannya resmi melantai, sang adik datang dengan pisau dan membunuhnya di tempat. Dan akhirnya ditembak mati oleh polisi. Saat kakaknya membuka mata kembali, ternyata dia kembali ke hari sistem muncul. Melihat pilihan dari sistem, dia mengira nasibnya akan berulang. Tapi kali ini sang adik justru lebih dulu memilih 7,5 juta dolar. Saat itulah dia sadar, adiknya juga telah bereinkarnasi. Melihat wajah puas adiknya, kakak hanya bisa tertawa dingin. Karena di kehidupan sebelumnya, adiknya hanya melihat kesuksesan kakaknya, tanpa tahu harga yang harus dibayar. Kini di kehidupan kedua, dia ingin membuktikan. Dengan 750 poin pun dia bisa lebih sukses. Setelah keduanya membuat pilihan, sistem langsung mengirimkan uang 7,5 juta dolar ke akun sang adik. Keesokan harinya adik datang dengan mobil mewah untuk pamer, mengaku bahwa dia menang lotre dan dapat 7,5 juta dolar. Saat itu kakak sadar itu adalah hadiah dari sistem. Dia langsung menyuruh adik untuk berhemat. Tapi adik tidak mendengarkan sama sekali. Pada hari ujian, adik datang ke ruang ujian dengan pakaian mewah dari atas sampai bawah. Kakak melihatnya dan kembali menasihati agar jangan terlalu mencolok, kalau tidak akan timbul masalah. Namun adik hanya mengira kakaknya iri dan tak menggubris. Tanpa mereka tahu, preman sudah lama mengincar adik. Di kehidupan sebelumnya, kakak sangat low profile setelah dapat uang dari sistem. Namun ibunya justru pamer kemana-mana. Akhirnya kakak diculik oleh preman. Setelah dipermalukan dan kehilangan uang 100.000 dolar baru bisa kabur. Kini adik yang begitu pamer, langsung menarik perhatian para preman. Setelah ujian dimulai, kakak membuka soal dan mendapati semua jawaban terlihat jelas. Baru dia sadar bahwa nilai sempurna adalah hadiah dari sistem. Dengan bantuan sistem, dia menyelesaikan semua soal hanya dalam setengah jam. Keduanya keluar ruang ujian bersamaan. Saat diwawancara wartawan, adik langsung bilang dia menyerahkan lembar kosong. Karena dia sudah jadi orang kaya. Jadi tidak peduli dengan universitas. Lalu pergi meninggalkan lokasi ujian. Preman yang melihat dia sendirian, langsung mengejarnya. Sementara wartawan terus bertanya nilai kakaknya. Kakak menganggap ini kesempatan bagus untuk tampil. Lalu dengan tenang menjawab, kemungkinan dia dapat sekitar 749 poin. Tak disangka sang ibu yang pilih kasih langsung menegurnya karena terlalu pamer. Tapi kakak dengan tenang menyuruhnya lebih khawatir pada adik. Baru saja berkata begitu, adik pulang dalam keadaan berantakan. Melihat kondisi adik, kakak langsung sadar adik mengalami penculikan seperti dirinya dulu. Ibu langsung bertanya apa yang terjadi. Tapi adik berbohong karena preman memegang foto tidak senonohnya. Dia bilang dia dan temannya investasi proyek dan kehilangan uang 10.000 dolar. Mendengar itu ibu merasa lega dan pergi. Namun kakak yang tahu kebenarannya langsung menyuruhnya lapor polisi. Tapi adik malah merasa kakak mengejeknya. Lalu diam-diam menghubungi preman. Bilang dia bisa kasih lebih banyak uang, asal mereka bantu satu hal. Setengah bulan kemudian, nilai ujian keluar. Kakak benar-benar mendapat nilai sempurna 750 poin. Kepala sekolah sangat senang dan memberikan bonus 30.000 dolar. Namun saat kakak bersiap menghadiri pesta perayaan, adik tiba-tiba muncul bersama para preman.